Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas pergi ke bulan. Seperti biasa, Raja Harun Ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar. Raja meminta Abu Nawas untuk pergi ke bulan. Pada zaman itu belum ada teknologi canggih, belum ada mobil, belum ada motor, apalagi pesawat antariksa. Jadi jelas, jika misi itu hanya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas saja. Apa? Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas kaget. Ya, Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, jawab sang raja. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu sang raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi, wahai Abu Nawas?" "Dari rumahku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok malam saya akan pergi ke rumahmu untuk melihatmu pergi ke bulan," kata sang raja. Malam itu raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang bintang-bintang yang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tidak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Dia baru saja berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan segera kembali," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Raja dan para menterinya kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya, Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa kau meneliti bulan dari pohon palem itu?" tanya sang raja. "Tidak yang mulia, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar sarana untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihat saat di bulan. "Hanya tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. "Kalau Baginda tak percaya, saya punya banyak saksi, bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi," sambung Abu Nawas. "Siapa saksimu?" tanya sang raja. "Bintang-bintang di langit adalah saksiku. Anda bisa langsung menanyakan kepada mereka." Mendengar jawaban itu, raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Wahai Baginda yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menerima tantangan sang raja. Abu Nawas mengaku menantu Tuhan. Terasa gelap dan mencengkam. Abu Nawas yang sudah merasakan kantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. "Assalamualaikum," ucap seseorang dari luar rumah. "Siapa sih malam-malam begini bertamu?" tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. "Kamu siapa? Dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku?" Bukannya menjawab pertanyaannya, lelaki itu malah berkata, "Wahai Abu Nawas,
bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah, dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. Iya, tentu saja. Tapi maksud perkataanmu apa? Tanya Abu Nawas heran. Malam ini kamu harus mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku, kata lelaki tersebut. Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku? Tanya Abu Nawas semakin heran. Wahai Abu Nawas, ketahuilah aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun. Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya. Oh, kamu menantunya Tuhan? Tanya Abu Nawas mulai curiga. Benar sekali, jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam, ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap, ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu ia akan leluasa merampok seluruh barang harga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. Nah, kita sudah sampai. Silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu, ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, ini kan masjid Abu Nawas, kenapa kau membawaku ke sini? Dengan enteng Abu Nawas menjawab, bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan. Jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini, ucap Abu Nawas. Tapi aku maunya menginap di rumah kamu, Abu Nawas, pinta lelaki tersebut. Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas kini menjadi gagal total. Abu Nawas mengaku menantu Tuhan. Terasa gelap dan mencengkam. Abu Nawas yang sudah merasakan kantuk berat mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Di saat matanya baru terpejam, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Assalamualaikum, ucap seseorang dari luar rumah. Siapa sih malam-malam begini bertamu? Tanya Abu Nawas dalam hati. Terpaksa ia pun bangkit dari ranjang dan berjalan menuju pintu rumahnya. Saat pintu dibuka, tampaklah lelaki asing yang tidak ia kenal. Lelaki itu adalah seorang pencuri yang menyamar sebagai tamu dan bertujuan ingin merampok rumah Abu Nawas. Kamu siapa? Dan ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumahku? Bukannya menjawab pertanyaannya, lelaki itu malah berkata, Wahai Abu Nawas, bukankah kamu seorang yang dikenal taat beribadah, dan kamu juga sangat takut dengan azab Allah? Tentunya kamu sangat memuliakan Allah lebih dari apapun. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi bingung. Iya, tentu saja. Tapi maksud perkataanmu apa? Tanya Abu Nawas heran. Malam ini kamu harus mengizinkan saya untuk menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah sangat larut dan cuaca di luar teramat dingin. Jadi tidak mungkin saya melanjutkan perjalananku, kata lelaki tersebut. Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumahku? Tanya Abu Nawas semakin heran. Wahai Abu Nawas, ketahuilah aku adalah menantu Tuhanmu, Tuhan yang selalu kau muliakan melebihi dari apapun.
Seketika Abu Nawas terkejut mendengar perkataan lelaki asing di hadapannya. "Oh, kamu menantunya Tuhan?" tanya Abu Nawas mulai curiga. "Benar sekali," jawab lelaki itu. Sejenak Abu Nawas terdiam, ia memikirkan ide supaya lelaki asing tersebut tidak bermalam di rumahnya. "Baiklah, mari ikut denganku. Aku akan mengantarmu ke tempat paling istimewa untuk kau menginap," ajak Abu Nawas. Maka lelaki itu berjalan mengikuti Abu Nawas. Ternyata mudah sekali mengelabui Abu Nawas. Dia tidak sepintar yang kukira, pikir lelaki tersebut. Lelaki itu mengira kalau dirinya akan diantar ke rumah Abu Nawas yang lain, rumah yang megah dan banyak perhiasan. Dengan begitu ia akan leluasa merampok seluruh barang harga milik Abu Nawas. Setelah berjalan agak lama, sampailah mereka berdua di sebuah masjid. "Nah, kita sudah sampai. Silahkan kamu menginap di sini sesuka hatimu," ucap Abu Nawas. Lelaki itu heran dan bertanya, "Ini kan masjid, Abu Nawas. Kenapa kau membawaku ke sini?" Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Bukankah tadi kamu mengaku kalau kamu adalah menantunya Tuhan? Masjid kan rumahnya Tuhan. Jadi silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarmu ke rumah mertuamu di malam yang gelap dan dingin ini," ucap Abu Nawas. "Tapi aku maunya menginap di rumah kamu, Abu Nawas," pinta lelaki tersebut. "Tidak pantas rasanya seorang menantu Tuhan menginap di rumahku, sedangkan rumahku berdekatan dengan rumah mertuamu. Kalau sampai aku mengizinkan, pasti mertuamu akan marah padaku, dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi," balas Abu Nawas. Akhirnya lelaki tersebut terpaksa menuruti perkataan Abu Nawas. Rencananya untuk merampok rumah Abu Nawas kini menjadi gagal total. Abu Nawas pergi ke bulan. Seperti biasa, Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar. Raja meminta Abu Nawas untuk pergi ke bulan. Pada zaman itu belum ada teknologi canggih, belum ada mobil, belum ada motor, apalagi pesawat antariksa. Jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas saja. "Apa? Pergi ke bulan?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya, Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan," jawab sang raja. "Oke, saya akan pergi ke sana besok sore," jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut, ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu sang raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi, wahai Abu Nawas?" "Dari rumahku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok malam saya akan pergi ke rumahmu untuk melihatmu pergi ke bulan," kata sang raja. Malam itu raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang, bintang-bintang yang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tidak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja. "Dia baru saja berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan segera kembali," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Raja dan para menterinya kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya, Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa kau meneliti bulan dari pohon palem itu?" tanya sang raja. "Tidak, yang mulia. Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar sarana untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihat saat di bulan. "Hanya tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas.
Kalau Baginda tak percaya, saya punya banyak saksi, bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi, sambung Abu Nawas. Siapa saksimu? Tanya sang raja. Bintang-bintang di langit adalah saksiku. Anda bisa langsung menanyakan kepada mereka. Mendengar jawaban itu, raja pun tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya sang raja. Wahai Baginda yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja. Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menerima tantangan sang raja.